Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan saya percaya firman ini akan memberikan kekuatan kepada kita yang sedang mengalami berbagai-bagai masalah dan tantangan dalam hidup ini. Firman Tuhan berjudul Iman dan Hikmat. Kita akan baca dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 5. Demikian dituliskan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara yang terkasih, di ayat 2 ada satu pernyataan firman yang berbeda dengan kenyataan dalam kehidupan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak berbahagia ketika menghadapi masalah, tantangan, pencobaan. Ada problem di dalam keuangan kita, ada problem di dalam pekerjaan, atau di dalam keluarga kita, atau dalam kesehatan kita. Kita tidak bisa berbahagia, bersuka cita ketika menghadapi itu semua. Tetapi saudara, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kita akan belajar mengapa Tuhan ingin anak-anaknya menganggap sebagai suatu sukacita ketika kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kita harus mengerti bahwa setiap pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan itu pasti dengan maksud yang baik. Selalu ada sisi positif, ada sisi yang baik dari setiap masalah yang Tuhan izinkan untuk anak-anaknya. Yang pertama, di ayat 2 dikatakan bahwa pencobaan itu menguji iman kita. Hal yang baik dari pencobaan adalah karena pencobaan itu dapat memurnikan iman kita, menguji hati kita. Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Apakah kita tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah mata dan hati kita tetap tertuju kepada Yesus? Hati kita tetap teguh percaya bahwa Tuhan kita itu baik. Tidak pernah Dia merancangkan kecelakaan untuk anak-anaknya. Apakah kita tetap yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya, dan bahwa kekuasaannya adalah maha dahsyat. Dia lebih dari sanggup menolong kita, mendatangkan jalan keluar, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Apakah iman kita itu tetap teguh, tetap berdiri kokoh seperti jangkar yang sangat kuat, sehingga perahu kehidupan kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar sekalipun. Karena iman itu mampu menarik kuasa Tuhan bekerja melakukan mujizat. Iman sebiji sesawi saja itu bisa memindahkan gunung. Oleh karena itu saudara, ketika engkau menghadapi ujian, cobaan, pergumulan, masalah, tantangan, biarlah itu semua menguji iman kita dan membuatnya semakin kuat. Yang kedua saudaraku, ketika iman kita kuat dalam menghadapi pencobaan, maka iman itu menghasilkan ketekunan. Apa itu ketekunan saudara? Ketekunan adalah kesungguh-sungguhan hati untuk kita berusaha, untuk kita bekerja, untuk kita belajar bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang kita alami. Dengan iman yang kokoh, yang kuat, kita akan terus berusaha mencari jalan keluar dengan tuntunan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Kita akan terus bekerja keras untuk menyelesaikan setiap masalah kita, setiap tantangan kita. Kita akan belajar lagi dan lagi hal-hal yang baru, dan itu semua membuat ketekunan kita menjadi buah yang matang. Dan ketika buah itu sudah matang dari hasil kerja, dari hasil belajar, dari hasil berusaha, maka ketekunan itu membuat kita menjadi satu pribadi yang utuh, pribadi yang matang.
pribadi yang semakin disempurnakan oleh Tuhan. Karena dengan ketekunan kita terus memperbaiki setiap kekurangan kita, setiap kelemahan kita. Kita terus belajar cara-cara yang terbaru, yang up to date, sehingga hikmat kita semakin bertambah-tambah dan akhirnya kita disebut perfected and completed. Karena dalam setiap pencobaan ada hikmat baru. Dalam setiap masalah ada pengetahuan yang baru. Dalam setiap tantangan menghasilkan kebijaksanaan yang baru. Asal iman kita kuat dan kita tekun untuk terus belajar, untuk terus bekerja, untuk terus berusaha, pasti akan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Sehingga melalui setiap pencobaan kita semakin diperkaya oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita dapat melewati proses ini dengan baik sehingga kita dapat menuai hasil yang terbaik dari setiap tantangan yang kita alami? Kita akan baca di 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, miliki iman yang kuat di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menyelesaikan masalah kita sendirian. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang pertama, Dia berikan kita kekuatan. Dia memampukan kita untuk menghadapinya sehingga kita tidak berputus asa, kita tidak hilang harapan. Yang kedua, saudaraku, Dia sudah menyediakan jalan keluar untuk setiap pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu datang dan berseru, berdoa lebih lagi kepadanya, dan terus percaya bahwa pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Jalan keluar itu selalu akan Dia sediakan, tetapi kita harus bertekun dan terus berusaha sambil terus berdoa dan berserah penuh kepadanya. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Setiap seruan hati kita Dia akan dengar. Setiap curahan hati dan tetesan air mata kita tidak akan dibiarkannya sia-sia. Karena itu hari ini terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia dan terpanggil di dalam rencananya. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.